tisu ya yang sudah migrasi ke sana. Endometriosis ini adalah suatu penyakit yang sangat tergantung pada hormon ya, hormon estrogen ya. Jadi betul-betul hormonal dependent ya, bukan estrogen, dan terutama didapatkan pada wanita yang masih usia reproduktif, yaitu yang masa suburnya begitu ya. Jadi yang sudah menopause mungkin tidak terkena, tetapi ada namanya sequelnya pada saat dia dulunya pernah kiste endometriosis, kemudian karena nggak terobati sampai tuanya pun akan masih ada sequelnya. Kalau endometriosis ini menyebar sampai ke dalam dinding rahim, namanya adenomyosis ya. Nanti kita bahas ke materi selanjutnya nanti ya. Ini secara insidensinya itu angka kejadiannya sulit untuk dihitung ya. Jadi hampir semua wanita yang usia produktif itu menderita suatu endometriosis ya. Ada yang gejalanya asimptomatik, artinya tidak memberikan gejala, atau tiba-tiba sudah gede gitu ada kiste endometriosis, seperti itu ya. Jadi bervariasi, mungkin dia nilai amunirnya sangat tinggi sehingga ada desakan jaringan pun tidak merasa sakit. Ada juga ya ditemukan pada saat suatu USG ya, kebetulan gitu ya. Ada juga yang memberikan gejala misalkan susah hamil atau bahkan suatu kemandulan ya, karena akibat daripada suatu endometriosis. Ada juga sampai mengalami nyeri haid atau nyeri pada rongga kandungnya. Ini yang sering kali pasien tersebut datang dengan keluhan nyeri panggul ya. Ternyata setelah kita periksa dan kita lakukan laparoskopi, ada suatu endometriosis di situ. Bagaimana kita bisa menegakkan diagnosis tentang endometriosis ini? Tentunya gold of standardnya adalah dengan laparoskopi ya. Kita lakukan, ditengok perutnya gitu, masukkan alat, kamera masuk, kemudian kita kamera dinyalakan, akan kelihatan bahwa di situ ada bercak-bercak endometriosis, bahkan sampai kiste ataupun bercak endometriosis. Untuk pastinya tentunya dibiopsi ya, ataupun sekalian dibersihkan itu situ. Maka secara histologis ya, akan kelihatan bahwa ini adalah suatu endometriosis. Dan ini sudah dilakukan oleh Kennedy dan Margino tahun 2005 ya, tentang diagnosis ini dengan menggunakan biopsi laparoskopi ya. Angka kejadian menurut investigasi yang dilaporkan ya itu sekitar antara 1,6 kasus dari per 1000 wanita usia antara 15 sampai 49 tahun. Jadi ini dilakukan penelitian tahun 87 oleh Houston bahwa sekitar 1,9 kasus ya per 1000 kasus itu adalah wanita usia 15 sampai 50 tahun. Dan rata-rata angka kejadiannya dari 2 sampai 22% ya, tergantung dari populasinya. Bagaimanapun juga ya, ini sangat erat hubungannya dengan suatu infertility atau susah hamil dan nyeri panggul ya. Jadi ini memang perlu kita jelaskan kepada para penderita bahwa memang penyakit ini sangat tergantung dengan hormon. Sedangkan masa-masa usia subur, masa-masa usia pubertas sampai masa-masa kehamilan adalah masa-masa di mana dia subur untuk bisa hamil dan siklus haidnya masih aktif begitu. Untuk selanjutnya kita bahas tentang patofisiologi, yaitu penyebabnya apa. Jadi
secara umum bahwa ternyata ya endometriosis ini tetap tidak diketahui dengan jelas ya, penyebabnya. Tetapi ada beberapa teori ya, yang mengatakan bahwa bukti ya mengatakan bahwa pertama adanya regurgitasi ataupun tumpahnya darah haid ke dalam rongga perut. Ya, misalkan pada saat sedang haid kemudian terjadi orgasme, terjadi tumpah antara darah haidnya ke dalam dinding perut. Ini bisa menyebabkan suatu tumbuhnya endometriosis ya. Yaitu di sini teori yang mengatakan retrograde menstruation. Jadi artinya darah haid yang tumpah ke dalam. Ini secara dini ya, secara luas diterima teori ini ya, dulunya ya, sampai tahun 1927 ya, ini teori oleh Samson ya, dulu mengatakan seperti itu. Terjadi reflux ya dari darah haid masuk ke dalam perut. Kemudian darah haid tersebut tumbuhlah sel-sel endometriosis sehingga menimbulkan nyeri haid, perlengketan, kister dan sebagainya. Makanya di dalam Islam diharapkan untuk melakukan jima pada saat menstruasi. Ini mungkin ada hikmahnya di sini ya, bahwa pada saat haid dilarang melakukan senggama hubungan suami istri. Ya kalau lihat teori ini masuk ya, kenapa itu larangannya, kenapa tidak boleh bersenggama pada saat haid. Kemudian penyebarannya bagaimana? Penyebarannya bisa melalui kelenjar limpa ya, juga bisa melalui pembuluh darah. Jadi ini lymphatic or vascular spreading. Jadi penyebaran secara limpatik dan secara vaskular ya, seperti itu. Bukti-bukti juga didukung oleh beberapa konsep endometriosis ya, yang berasal dari kelenjar limpa dan beberapa vaskular yang menyebar, jaringan menyebarnya. Itu loh diteliti oleh UKI tahun 91 dan juga didapatkannya endometriosis yang tidak biasa ya, seperti di perineum ya, ataupun di perineum itu perineum ya, itu adalah bibir vagina itu di situ ya. Jadi yang tidak biasa ya, sebenarnya jarang sekali ini. Kemudian ada juga yang mengatakan adanya Sulomic metaplasia. Sulomic metaplasia ini adalah teori dari seri metaplasi yang diduga bahwa peritoneum parietal ya, pada jaringan itu mengalami metaplasi, transformasi membentuk jaringan-jaringan endometriosis yang normal. Di situ teori Sulomic metaplasia. Jadi origin dari sejak dari janin ya sudah ada bakat untuk terjadi endometriosis seperti itu ya. Kemudian teori induksi ya, teori yang menduga bahwa beberapa hormon atau faktor-faktor biologi yang mungkin menginduce adanya perbedaan atau terjadi perubahan-perubahan sel endometrium tisu. Itu teori yang disampaikan oleh Vinati tahun 2001 ya. Kemudian endometriosis ini adalah suatu ketergantungan secara hormonal ya, jadi satu faktor yang telah dipastikan bahwa perannya perkembangannya endometriosis itu karena faktor hormon estrogen. Jadi tahun 2003 itu baru ditemukan Burat mengatakan seperti itu. Walaupun pada beberapa wanita estrogen diproduksi oleh ovarium ya. Kemudian apa faktor resiko ya? Faktor risiko ya diantaranya adalah jadi terbukti bahwa seorang ibu yang menderita endometriosis biasanya diturunkan oleh anaknya ya, anaknya perempuan ya tentunya ya, maka akan ada kecenderungan dia akan menderita endometriosis juga. Jadi ini bukti ada familial inheritance ya, jadi adanya suatu turunan ya.
Sebagai contoh ya, ada beberapa wanita dengan endometriosis ya. Ini dilakukan oleh Simpson dan koleganya tahun 80 ya, mencatat bahwa 5,9% ya keluarga itu ibunya 80% ibunya menderita endometriosis dibandingkan dengan 1% dan suami ya, seperti itu ya. Jadi dari analisis ini terbukti bahwa ya ada hubungannya antara endometriosis dengan monozigot twin pairs dan suggesting adanya suatu keturunan keluarga ya, yang sudah pasti 97 dan 99. Kemudian adanya ya lingkungan yang tidak kondusif, contohnya toksin ya. Beberapa penelitian yang menduga bahwa eksposur daripada lingkungan yang banyak mengandung racun ya, akan memegang peran penting pada pertumbuhan daripada endometriosis. Jadi contohnya yang sering kali diidentifikasi adalah TCDD ini ya, toksin yang sering, yaitu tetrafluorodibenzo-P-dioksin ya, namanya itu, dan other dioksin yang lainnya yang serupa. Dan ini akan mengikat yaitu karbon reseptor dan terjadilah transformasi sel-sel di situ untuk tumbuh ya menjadi endometriosis. Dan ini hubungannya dengan dioksin like compound ya. Jadi TCDD inilah yang merupakan ya rupanya toksin dari lingkungan luar yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian oleh estrogen ya, bergabung menjadi stimulasi terjadinya pembentukan endometriosis di situ. Dan ini tentunya banyak kasus ya, dan pasien yang dari kota industri terpapar dengan TCDD tadi, terpapar dengan makanan atau kontaminasi ya, maka akibatnya terjadilah endometriosis tadi ya. Dan dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingginya prevalensi daripada endometriosis pada wanita dengan ya tingginya breast milk dioksin konsentrasi tadi. Dan juga beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa tingginya serum dioksin ya, pada wanita infertil dengan endometriosis dibandingkan dengan kontrol ya, yang tidak infertil. Jadi sekali lagi toksin dioksin tadi adalah merupakan terutama turunan dari TCDD, tetrafluorodibenzo-dioksin ya. Itu merupakan pencetus juga suatu endometriosis. Karena itu berhati-hatilah makan makanan yang mengandung dioksin. Mengenai lokasi endometriosis itu bermacam-macam ya. Biasanya ya lokasi ya, yang sering itu pada saat laparoskopi ya, itu bisa pada sekitar ovarium ya, misalkan tuba ataupun di ovariumnya di membentuk kista gitu. Ada juga yang nempel di ligamennya ataupun nempel di kandung kencing ya, bisa ke usus dan membesar, itu hal yang mendesak terjadi perlengketan, artinya menyebabkan nyeri bahkan kerusakan pada saluran tubanya. Itu juga menyebabkan suatu infertilitas atau kemandulan ya. Dan gejala-gejala endometriosis ini sangat unik ya, bisa dari simptomatik tidak ada gejala sampai dia mengeluh nyeri rongga panggul, bahkan tanpa sadari ini menyebabkan suatu infertilitas, kemandulan ya. Ada juga jadi tumor kista begitu karena penumbukan
terus menerus dari cairan endometriosis itu bentuk kiste ya. Kemudian membesar dan menimbulkan pendesakan massa di sekitarnya. Ini menyebabkan nyeri juga. Ya, yang pertama gejalanya adalah nyeri ya, yang sering kita dapatkan ternyata terutama pada saat siklus haid. Nah, jarang yang nyeri tanpa haid. Biasanya kalau sudah gede sekali ada kiste, baru dia mengeluh ada massa ya, disebutkan seperti itu. Yang kedua, misalkan biasanya nyeri haid tadi, kemudian dispareni itu kalau bersenggama sakit ya, biasanya berarti pada septum vaginal itu biasanya ya, kalau bersenggama nyeri dia, ataupun kista sudah pada kavum doublasi di belakang uterus itu ada massa yang lengket dengan rektum sehingga pada saat ya bersenggama sakit. Jangan bersenggama, kadang berak pun sakit kalau ada kotoran yang keras lewat sakit gitu. Itu dispareni namanya ya. Iya. Atau disuri. Nah, ini karena endometriosis sudah menyerang ke saluran kencing, maka kencingnya juga sakit perih begitu ya. Bisa ke pinggang. Nah, ataupun kadang-kadang perlengketan antara kiste endometriosis itu menyebabkan jepitan pada ureter saluran kencing ya, sehingga sakit, bahkan menimbulkan batu ya, ureter karena ada penyempitan saluran di situ. Ini memang sangat kompleks dan memang perlu tindakan laparoskopi operatif untuk membebaskan adanya perlengketan di situ. Kemudian lama-lama setelah nyeri kemudian timbul kiste, lama-lama kalau dulunya sakitnya pada saat haid saja ya, lama-lama sekarang tidak haid pun sakit. Nah, berarti ini makin parah ini ya, tidak haid sakit, bersenggama sakit, berak sakit, bergerak sakit ya, semua serba sakit. Baru biasanya datang ke dokter untuk minta pertolongan ya, tindakan. Ini biasanya pasiennya sudah mengalami infertilitas ya, tidak susah untuk hamil begitu. Dan tentunya setelah mendapatkan seperti itu, nah tentunya timbul pertanyaan bagaimana cara pengobatannya. Tentunya tergantung kasus ya, tergantung juga derajat daripada endometriosisnya, tergantung usia ibunya, tergantung usia penderita, masih gadis, sudah menikah, sudah punya anak atau belum ya, seperti itu. Jadi ini penanganannya cukup kompleks, situasional, tergantung kondisi pasiennya bagaimana. Yaitu bahkan kadang-kadang bisa menyebabkan penyumbatan pada usus ya, namanya bukan untuk tumor atau mungkin ya seperti itu, dari kiste nempel ke usus, nggak bisa bergerak, akhirnya keluarnya nggak bisa berak, punya kembung, ternyata sebenarnya kiste yang lengket gitu ya. Jadi menyumbat. Saya kira seperti itu. Mungkin nanti ada pertanyaan yang kita jawab ya. Jadi memang penyakit ini sering dikeluhkan oleh pasien ya. Sering kita temui di lapangan bahwa cukup rumit untuk menangani pasien endometriosis bila kasusnya sudah lama dibiarkan saja gitu ya. Kemudian mungkin nanti apabila ingin jelasnya bisa ditanyakan langsung ke studio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran dok atas sharingnya, ini sangat menarik sekali dan bermanfaat ya. Ini pasti yang mendengarkan banyak wanita dok. Iya. Karena kaitannya dengan endometriosis, itulah nyeri haid ya. Tapi ya kalau bapak-bapak dengar juga nggak salah dok ya, nggak salah untuk bisa memberikan edukasi kepada anak perempuannya barangkali seperti itu ya. Tapi ini dok, mungkin dengan dokter seperti ini pernahkah sharing kepada istri, anak-anak tentang endometriosis kepada keluarga sendiri gitu dok, menerangkan secara acara santai di keluarga gitu dok? Jangan-jangan dokter nggak pernah ngomong kepada ya kadang-kadang sepintas saya sampaikan bahwa makan ini dihindari aja, tapi kadang-kadang kan namanya anak-anak ya, pola makan dok ya, pola makan misalkan hindarilah
kita menggunakan bahan pengawet misalkan ya, bahan pengawet, kemudian bumbu masakan apa itu kan. Yang berisiko bahan pengawet itu apa dok kira-kira? Contoh makanannya kira-kira perlu. Tadi kan monodioksin tadi tuh. Ya monodioksin macam-macam ya banyak. Misalkan borak juga misalkan. Tapi yang jelas tadi itu ada TCDD ya. Itu bensin apa tadi? Dioksin ya. Itulah yang menyebabkan yang disinyalir ya toksin tadi yang bisa merangsang pertumbuhan endometriosis. Oh, berarti penyubur dok ya? Penyuburnya. Jadi memang sulit ya. Lingkungan juga, misalkan asap juga monodioksin. Ya, rokok, itu kan asap rokok. Ya, kita nggak tahu ada banyak rokok di situ, hirup. Dan juga kalau punya bakat selnya, jadi kan ada genetik ya. Nah, kemudian kena dioksin tadi, ada estrogen, nah sudah. Kemudian satu faktor yang diperkuat muncullah endometriosis begitu. Iya. Kalau ada orang yang tidak mempunyai bakat walaupun tidak ada keturunan endometriosis, ada dioksin, ada estrogen, ya mungkin nggak timbul. Jadi kalau untuk makanan dok yang realitas sekarang bisa disebutkan dok kira-kira makan apa dok kira-kira yang membahayakan untuk mendapatkan salah satu nyeri haid seperti itu dok, yang berdampak langsung lah, tidak memakai inkubasi yang lama, begitu kita makan gitu besoknya nyeri haid, itu ada nggak dok kira-kira seperti itu? Atau dapat mengikuti masa inkubasi ada proses lama itu? Iya, ini yang saya dapati di lapangan ya, kadang-kadang itu ini sudah teridentifikasi di endometriosis ya. Kemudian dia makan zat-zat bumbu masak pengawet itu apa ya, langsung kontan itu. Kontan itu serat diproses langsung timbullah nyeri situ. Kadang-kadang ibu-ibu dimakan bakso nih dok ya, karena kurang bukan garam ya, mecin ya, itu nggak dimasukkan ke bakso tapi dimasukkan ke makanan langsung gitu bisa. Ini berdampak bahaya dok ya. Jadi kumur seperti itu. Nah itu juga langsung ya pada saat kemudian keluarga waktu masak perang ada ini langsung sakit, saya juga sakit. Jadi begitulah efek daripada bumbu masak ya, yang pengawet itu yang mengandung dioksin tentunya. Jadi harus kita waspadai. Ya. Jadi dokter juga sudah menerangkan kepada keluarga terdekat, anak, istri seperti itu dok ya. Iya, gitu. Baik. Ya, jadi saya takut barangkali dokter hanya menyiarkan di sini saja dok, lupa sama anak keluarga kayak mercusuar jadi dok. Baik, untuk pendengar radio kita FM yang dirahmati Allah, mungkin pada kesempatan di siang hari ini silakan untuk Anda yang pengen bertanya langsung dengan dokter ya, baik melalui line langsung, telepon di 488-281 ya. Barangkali yang dari Majalengka, saya dengar juga ada dari Majalengka, ada dari Losari, Brebes ya, bahkan dari mana ya? Bumi Ayu itu nyampe dok siaran kita dok, sampai Bumi Ayu dok, masya Allah. Berarti kita didengarkan oleh masyarakat Bumi Ayu di sana. Ya. Jadi jangan lupa bagi yang luar kota itu berarti harus menggunakan kodenya 0231 ya, 488-281. Tolong dibantu, barangkali saya kurang pendengaran, ada telepon masuk yang nanti bisa disampaikan kepada saya. Kemudian juga yang pengen tanya, yang malu-malu nggak ngomong telepon, bisa melalui WhatsApp di 0852 10943 943. Baik dok, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dok, yang sudah diterima melalui WhatsApp ya, dari Sirampong. Wah, bener kan? Ya, Sirampong itu dari Bumi Ayu dok. Sirampong, Sira itu bahasa Indonesia, bahasa Jawanya kamu. Rampong itu selesai, berarti kamu selesai lagi itu. Jawa itu endas kepala. Iya bisa. Iya, kepala yang selesai dok. Rampung ya gitu. Baik. Iya, dokter mau nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Waalaikumsalam. Anak umurnya 28 tahun, bagus. Dia sudah menyebutkan umur, berarti sudah cerdas dok ya. Artinya artinya bisa dokter bisa memberikan salah satu diagnosanya nantinya. Sebutkan biasanya apa dok? Umur. Kemudian gejalanya seperti apa? Cukup itu aja. Iya, umur dan gejala seperti itu. Jangan ngeblank pertanyaan saja, nggak ada umurnya. Siapa tahu anak berapa? Anak keberapa ya? Iya, gitu mas. Gitu ya. Anak umurnya 28 tahun. Kemarin anak USG. Nah, USG itu adalah ultra sonografi dok ya? Iya, di USG. Rahim saya katanya qadarullah ada kistanya kecil-kecil. Dan katanya suruh cek HSG. Apa dok HSG dok? HSG itu sapilmografi. Nah, itu berarti dia
belum punya anak mungkin. Oh, belum punya anak ya sayangnya. Dokter bisa nebak dong. Kalau Iya. saya nggak bisa nebak nih. Al ilmu. Iya. Apakah itu ada kaitannya dengan susah hamil, Dok? Kira-kira di mana sih, Dok? EASI. Nah, kira-kira di mana sih, Dok, cek HSG? Karena di Bumi Ayu sendiri tidak ada rumah sakit yang bisa buat cek HSG. Oh, nanya deh. Ya di Cirebon, Dok ya. Ya, jadi begini Bu ya, Ibu yang mungkin belum punya momongan ya, dan Iya. sudah nikah, nah dicek ada kista kecil ya. Jadi salah satu sebab sulitnya hamil adalah adanya kista yang di saluran telurnya, saluran tuba. Makanya disuruh HSG apakah ada penyumbatan apa tidak. HSG itu hidrosalpingografi untuk mengetahui adanya sumbatan apa tidak pada saluran telurnya gitu. Itu prosedurnya nanti ibunya berbaring posisi tutomia seperti telentang itu, kemudian dimasukkan zat kontras pada saluran vaginanya, disemprotkan begitu, memang menimbulkan rasa sakit yang mulus sekali ya. Kemudian di ronsen pakai sinyal X, ya sinyal X gitu, difoto, terus pada menit pertama, kedua, ketiga sampai kelihatan gambarnya itu. Jadi dari gambar itu dianalisa apakah ada pembuntuan apa tidak, ya ada gambar putih gitu. Kalau dia nggak buntu berarti cairan yang disemprotkan itu sampai lancar masuk ke dalam perut. Tapi kalau buntu biasanya nggak bisa masuk dan gambarannya akan kelihatan kecil kayak kawat gitu, itu tersumbat di situ, sudah ketahuan. Begitu. Jadi ini pun harus dipastikan betul karena sifatnya itu invasif dengan memasukkan zat kontras dan nyeri. Maka kalau emang diperlukan harus dilakukan HSG. Tapi syaratnya ada, di mana mulut rahimnya harus bebas dari infeksi ya. Gitu ada syaratnya, Dok ya. Iya. Nggak asal HSG aja, Dok ya. Iya, kalau langsung semprot-semprot aja, nanti malah memasukkan kuman ke situ. Oh, bahaya, Dok ya. Kalau perlu, jadi malah tambah rusak dari salurannya. Itu pentingnya prosedur HSG harus steril mungkin, karena memasukkan zat kontras, melakukan traumatik, memasukkan zat yang masuk ke dalam perut, nah begitu ya. Jadi tidak sembarang HSG, ya harus betul-betul indikasi yang jelas. Kemudian prosedur harus dilaksanakan dengan sterilitas yang tinggi, begitu. Nanti steril, ibunya nggak boleh haid dulu. Setelah haid misalnya bersih, bagian dibersihkan, terus syaratnya mulut rahimnya bebas dari cervicitis, radang mulut rahim. Kalau ada itu nggak boleh. Nggak boleh, Dok ya. Ya, mending langsung laparoskopi aja gitu kan. Iya. Langsung ditengok. Memang ada hubungan dengan biaya juga kan Pak. Iya. Nah, kalau ada biaya banyak ya mending langsung laparoskopi aja. Laparoskopi aja, Dok. Langsung diagnosa. Kalau ada kista ya kita perbaiki kistanya, ya kan. Disedotin itu mungkin diambil atau dijerawat dulu, di laser gitu ya. Di kauterisasi. Ya. Bisa, Dok, langsung, Dok. Waalaikumsalam. Dokter, saya mau bertanya. Ya, silakan. Obat kanker darah atau leukemia ya, itu apa ya, Dok? Dan hal-hal apa saja yang harus dihindari? Dan kira-kira di mana tempat berobatnya? Terkhusus untuk obat-obatan herbal di tempatnya juga. Syukron, Dok. Nah, itu. Kalau masa kanker darah ya ini ada ahlinya sendiri ya, mengenai onkologi, hematologi namanya. Jadi pusatnya ya kalau di Jakarta Dermaes ya misalkan, tapi atau RSCM atau di Surabaya juga ada, di Bandung ada. Jadi itu khusus ya ilmu tersendiri mengenai hematologi, onkologi ya kanker darah. Jadi leukemia namanya ya. Leukemia itu macam-macam leukemianya ya. Jadi kalau masalah herbal saya nggak tahu mas itu ya. Herbal ya. Sebaiknya nanti tanya ke dokter ahli kanker darah saja. Ya, lebih seperti itu. Lebih baik dijawab seperti itu kan, Allah Ta'ala alam. Kalau nggak bisa Dok ya jangan dijawab terus tapi salah gitu. Iya. Masalah tidak tahu itu kata Ustaz saya dengar itu bukan berarti itu juga termasuk ilmu juga, Dok ya. Ilmu nggak tahu. Baik, silakan untuk yang pengen WhatsApp di 0852 10943943 silakan ya, karena ini masih kosong nih kelihatannya, atau yang di ini ya di SMS barangkali saya cek dulu sebentar. Ini saya sedikit agak gaptek, oh nggak ada nih ya. Oke, WhatsApp juga masih kosong Mas ya.
Nasi kosong ya. Ya, oke. Untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya, Dok. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, telepon ya? Baik, telepon. Bagaimana caranya telepon? Angkat aja nih ya. Baik. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa nih, Pak? Assalamualaikum Pak Dokter. Dari Waalaikumsalam. Bapak Tatrib di Tegal nih. Dari mana? Tegal. Dari Bapak Tatrib di Tegal. Oh, Pak Tatrib di Tegal. Tasrif di Tegal, Masya Allah. Iya, Pak. Iya, Silakan. silakan. Mau nanya ini Pak Dokter mengenai penyakit glaukoma itu apa yang tidak berfungsi di dalam otak saya atau di dalam kepala saya? Bagaimana Glaukoma, Pak Dokter? Iya, itu obatnya memang tidak ada obatnya atau bagaimana itu caranya Pak Dokter? Iya. Tolong kalau ada obatnya, tolong dijelaskan dan caranya bagaimana dan belinya di mana. Demikian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Tasrif di Tegal nih, Dok ya. Ya, masih Pak Tasib di Tegal. Pertanyaan bagus banget. Itu glaukoma adalah penyakit mata ya. Adanya penyumbatan saluran cairan dari depan ke belakang itu buntu. Ya, sehingga terjadi pembendungan, nyeri sekali itu. Kadang-kadang biasanya pada penderita diabetes itu yang seringnya ya. Jadi timbul kerusakan pada siliarisnya itu. Artinya pembuntuan saluran itu. Akibatnya kan tekanan tinggi. Tekanan tinggi terus lama-lama akan menekan retinanya. Retinanya ikut rusak, ya bisa buta. Seperti itu. Jadi memang harus segera dibuat saluran di situ. Ya. Saluran baru. Iya, dibongkar. Yang buntu ditulin gitu aja ya. Ada itu insya Allah itu. Saya kira Bapak bisa datang ke dokter mata ya. Ya, saya kira lebih awal lebih bagus ya. Kalau ada latar belakang sakit diabetes, maka sakit diabetesnya juga harus diobatin, diteraturkan ya, diregulasi gitu gula darahnya. Nah, supaya tidak terjadi kerusakan pada sel saraf pada retinanya. Memang kalau gula darah tinggi itu bisa mengenai terjadi angiopati, vaskulopati begitu ya. Artinya apa? Sel-sel darah pembuluh darah yang kecil ikut rusak. Kemudian sel-sel saraf kecil juga ikut rusak. Akibatnya apa? Misalkan contohnya pada telapak tangan nggak terasa meraba gitu ya. Nah ini tadi kembali lagi ke glaukoma ya. Jadi itu glaukoma adalah terjadi peningkatan bola mata ya akibat pembendungan pada saluran UVA-nya, saluran pada rongga matanya situ ya. Ada saluran cairan dari dalam keluar, dari luar ke dalam begitu Pak. Ada sirkulasinya di situ, ada pengaturannya. Saya kira sebaiknya Bapak segera ya ke dokter mata untuk berobat di sana dan ikutin aja prosedur yang dilakukan dokternya. Insya Allah mudah-mudahan ada jalan keluar yang begitu. Bahwa taala. Iya. Nah, baik Pak Tasrif cukup jelas ya dari Pak Dokter menjawab pertanyaan dan kita doakan Dok supaya lekas sembuh Dok ya. Iya. Dan karena bagaimanapun juga glaukoma ya, saya ngeri juga Dok ya. Makanya kita bersyukur Dok menjadi orang yang sehat seperti itu Dok ya. Banyak bersyukur sekali Dok ya. Kalau dokter cerita tentang penyakit itu kita jadi ngeri dengerin Dok ya. Tapi memang harus kita dengarkan Dok ya. Karena itu ilmu. Kalau kita nggak dengarkan, itu nanti kita bisa salah makan, terjadi penyakit ini, penyakit itu. Iya, jadi memang glaukoma itu khas itu sering pada penyakit diabetes. Oh gitu ya. Ngeri juga Dok ya. Jangan dibiarkan gula darah tinggi. Oh gitu ya. Iya, harus dikendalikan. Baik dengan diet ataupun olahraga ya. Jadi kok sembarang aja lah pasrah, namanya nggak ada ikhtiar itu nggak boleh kan? Oh gitu ya. Nggak boleh kan? Olahraga Dok berarti Dok ya. Olahraga yang ringan aja gitu untuk menurunkan gula darah. Ya. Kalau sudah glaukoma, waduh, ya itu ada penekanan misalnya Dok.